nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Salam. Amin. Amin. Haleluya. Terus, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bagi kita semua. Maka kita bilang, wow, luar biasa, puji Tuhan. Tidak menyangka bahwa sudah hampir mau 2 tahun COVID belum berlalu, tapi kami percaya satu hal yang terutama dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi di dunia ini pasti rancangan Tuhan. Amin. Kita tidak pernah tahu rancangan Tuhan itu menurut kita kok COVID ini kayaknya kurang banyak, gitu ya. Tapi ini rancangan Dia. Dan kita masuk di dalam rancangan Dia. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena kami tahu, kalau belum ada COVID, kita semuanya kayaknya masih biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada COVID, ada satu perbedaan yang luar biasa. Kita lebih mencari Tuhan. Kita lebih mencari Dia kapanpun waktu. Karena di setiap kesempatan ketika kita megang handphone, selalu notifikasinya adalah gereja A, gereja B sudah memulai ibadah. Semuanya ada. Mau dari siaran langsung, siaran tunda, semuanya ada. Kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Permasalahannya adalah, apakah kita bertumbuh atau tidak? Apakah kita menjadi umat pemenang atau kita menjadi malah orang-orang yang biasa saja? Maka dari itu bagi kita semua, izinkan saya untuk menyampaikan satu isi pesan daripada Tuhan. Tentu kita sama-sama mendengarkan bahwa dalam, mungkin tadi pagi Pastor Gerson sudah banyak tentang menjelaskan tentang kasih dan pengampunan. Bahwa malam ini juga saya akan membawakan tentang kasih dan pengampunan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Tentang satu hal yang sangat memberkati dalam setiap kehidupan saya. Sebelum saya share screen, bagi kita semua saya mau mengatakan seperti ini. Tuhan ajarkan saya di kota Medan ini, bahkan di seluruh hampir Sumatera Utara, di setiap wilayah, bahkan di Aceh Tenggara, bahkan sampai di Aceh Kota, Aceh Darussalam. Tuhan ajarkan saya seperti ini. Di dalam setiap pelayanan, kita jangan pakai hati. Kok Pastor Willy bilangnya jangan pakai hati? Iya, karena hati itu untuk Tuhan. Kenapa dibilang kayak begitu? Iya, karena kalau kita taruh hati yang sensitif di dalam pelayanan, kita akan gampang tersinggung. Kita akan gampang sekali kecewa. Karena kenapa demikian? Karena Tuhan sudah bilang, kamu melayani hatimu untuk aku. Dan kamu melayani atas dasar kasihku padamu. Kalau kita pakai hati dalam pelayanan, kita nggak akan bisa bertumbuh. Karena kenapa? Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita belajar tentang banyak hal, tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kasihnya Dia itu. Kalau kita sering dengar kasih itu mengampuni, kasih itu memaafkan, ya, banyak kisah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu yang kita mau terapkan di dalam setiap pelayanan kita. Bukan hatimu. Karena kalau hatimu, kau hanya memikirkan bagaimana kamu disenangkan. Bagaimana hatimu dapat disanjung-sanjung. Karena kenapa? Karena hati kita ini sensitif sekali. Lancar segala macam apapun di dunia ini, hatimu itu. Makanya dia bilang, makanya Tuhan mengajarkan saya seperti ini. Willy, aku mengajarkan kamu bukannya untuk naruh hati di situ, tapi kau harus berikan kasihku kepada mereka. Karena kenapa dibilang seperti itu? Mau apapun yang kau dilakukan oleh orang lain, tetap kasih itu tidak akan pernah berubah. Karena kita percaya Tuhan itu dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya setia sampai saat ini. Mengajarkan saya, mengajarkan kita semua bagaimana mempunyai kasih itu. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita pelayan pakai hati, saya mau katakan gini, jangan bilang kita gampang untuk memaafkan. Kita untuk menerima diri kita sendiri melalui hati kita aja kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa pekerjaan saya seperti ini? Kenapa saya di PHK? Kenapa gaji saya nggak ada? Kenapa tiba-tiba saya keguguran? Kenapa saya nggak punya anak? Dan segala macam. Karena kita pakai hati. Tapi kalau kita pakai kasih Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita, kita nggak akan ngomong seperti itu. Kita nggak akan bilang ngeblame diri kita sendiri, nggak akan bilang seperti itu. Tapi kita bilang, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena kasih-Mu mengantarkanku untuk sampai saat ini. Saya mau
share screen Bapak Ibu buat kita semua, bahwa satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya, karena saya lihat di dalam 22 orang gitu ya, banyak wajah-wajah yang baru meskipun tertutup oleh namanya black screen, tapi saya percaya saya juga kenal nama-nama masih not familiar karena nama-namanya belum saya ingat, karena mungkin saya sudah hampir mau 2 atau 3 tahun meninggalkan Filipina, dan ternyata COVID berlalu datang begitu cepat, dan akhirnya membuat wajah-wajah yang lama hilang tak kemana, atau mungkin ada di ibadah pagi atau gimana. Yang penting sekarang intinya kita mau move on, gitu ya. Saya mengenalkan, kebetulan saya sudah menjadi pejabat GBI, ya kan. Jadi nama saya adalah ada di namanya di depannya. Kalau di Medan ini harus pasang namanya supaya kau dikenal Amang Pandeta. Kalau tidak ada PDP-nya atau itunya, kau belum disebut Amang Pandeta. Kau cuma disebut Bapak Willy. Nah gitu ya. Jadi makanya kalau di sini saya sebutannya PDP Willy Febriansyah. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam kasih dan pengampunan atau love and forgiveness, atau kita masuk di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32, saya mau mengenalkan dulu sahabat saya. Gitu ya. Di sini kita coba dulu. Oh, tidak bisa. Mungkin saya harus ganti nggak ya screen-nya? Ini salah satu pernikahan saya, memang muka saya begitu tragis gitu kan. Lihat muka saya begitu ambisius, karena ini pernikahan pertama kali dan seumur hidup nggak akan pernah lagi. Apapun alasannya, inilah istri tercinta, inilah istri kesayangan, tiada yang lain selain dirinya. Gitu ya. Ini saya 25 November 2020 kemarin melangsungkan pernikahan tepat di Kota Medan. Nah, ini istri saya mendapatkan orang Sumatera Utara, Boru Ginting ya, namanya Bungarim Boru Ginting. Nah, saya diberkati oleh Pastor Wempi Manutu, gembala BCM yang ada di Malaysia di Penang. Nah, satu lagi, inilah kado yang terindah setelah pernikahan. Semuanya mengharapkan ini. Nah, sekarang udah umur 5 bulan, usia kehamilan dari istri saya. Dan kemarin ternyata pas di USG yang kedua kali, ternyata katanya ada sesuatu yang menonjol. Katanya dokter itu. Ternyata katanya ini sepertinya jenis kelamin laki-laki karena ada yang menonjol. Gitu ya. Nah, itu kata-kata dokter. Ya, makanya saya bilang saya puji Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan sama saya begitu luar biasa. Ini yang satu berkat, satu yang Tuhan beri sama saya. Melalui pernikahan ini saya dikaruniai seorang anak di dalam kandungannya sudah umur 5 bulan, dan semuanya puji Tuhan sehat. Gitu ya, minggu depan sudah mau ke 6 bulan, dan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak sedang mempersiapkan semuanya. Tetapi yang saya percaya adalah bukan dari hasil saya kerja keras masa depan anak saya tercipta, tetapi karena saya menggantungkan diri saya kepada Tuhan, maka masa depan itu menjadi pengharapan buat anak saya. Saya belajar satu hal kepada kita semua. Tuhan ajarkan saya seperti ini. Ketika pada waktu kemarin gitu ya, ketika kami sedang usaha, kami ada usaha laundry. Di dalam usaha tersebut, ketika orang membawa laundry tersebut, ternyata di dalamnya itu ada uang. Ada uang sekitar 200.000 rupiah. Sekitar segitu. Kalau digabungkan 200.000 rupiah. Tetapi padahal bayaran laundrynya cuma 60.000. Kalau saya bilang gini, istri saya bilang, nggak usah dibalikan lah. Kan karena kita butuh untuk USG. Tapi Tuhan ingatkan saya seperti ini. Anakku, kalau bukan milikmu, jangan kamu ambil. Meskipun kamu butuh, meskipun kamu ingin. Tapi ingat satu hal tadi. Kalau kamu mau menyerahkan dirimu kepadaku, percayalah seutuhnya sama aku. Jangan kau takut akan dunia ini, jangan kau khawatir dengan keadaan apapun. Di USG banyak harga ternyata. Saya bilang kayak gitu. Istri saya dia bilang, kita yang 4D yang 200.000, saya bilang cukup satu. Yang 120.000 saja. Isinya sama. Saya bilang begitu. Akhirnya apa? Itulah yang terjadi. Makanya saya bilang ini, Tuhan ingatkan saya seperti ini. Apa yang kamu mau kasih makan anakku, buat anakmu. Apakah dengan hasil
kecurangan atau dengan hasil yang tidak baik kau mau memberikan anakmu itu? Ingat katanya, Tuhan ajarkan sama saya begitu dengan jelas, dengan nyata. Dia. Aku tahu masa lalumu begitu nyata, begitu kelak. Tapi apakah kamu tidak mau mengubah masa depan anakmu menjadi lebih cerah? Kamu mungkin dulu dengan makan makanan dengan uang-uang yang seperti itu. Tapi Tuhan mau mengajarkan kamu. Aku mau mengajarkan kamu, Willy. Mari kita usaha dengan yang benar. Dengan berapapun harganya, kamu tidak akan pernah kekurangan. Jika engkau mengandalkan aku. Tuhan mengajarkan sama saya begitu nyata, begitu jelas. Maka saya yakin di tempat ini dengan 22 orang, saya yakin kita semua akan menjadi kepala keluarga, bahkan yang sudah menjadi keluarga, pasti kita mau memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak kita. Untuk keturunan-keturunan kita. Tapi apakah kita mau dengan melakukan hal-hal yang curang? Saya rasa tidak. Kalau kita mau melakukan yang benar, pasti Tuhan tuntut. Kalau kita kemarin belajar tentang banyak namanya murah hati dan segala macam. Kita tahu rasa pahit, rasa pedih itu yang kita alami. Itu tidak akan pernah mengubah kasih Tuhan sama kita. Begitu nyata atas kehidupan kita. Makanya di sini Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Kalau kita baca di dalam di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Saya bilang di sini, judul perikopnya adalah manusia baru. Gitu ya. Kita baca di sini, saya baca buat kita semua. Ayat 25 berkata demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Sama-sama kita katakan amin. Karena kalau kita mendengar hal perkataan ini, saya diingatkan di ayat 28 ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini perkataan Tuhan dengan jelas kepada kita kalau kita menjadi manusia baru. Kalau mungkin dulu sebagian dari sini sudah mengenal siapa saya. Saya kerja di perusahaan judi, saya suka waktu itu bermain dengan wanita-wanita penggoda segala macam, minum minuman keras. Kalau kita dulu seperti itu, tapi ketika kita menjadi manusia baru, kita jangan seperti itu lagi. Hal yang simpel Tuhan katakan, kalau dulu kamu mencuri, jangan lagi kau mencuri. Tuhan ajarkan kepada kita keras pada hari-hari ini, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi kalau kita sudah menjadi manusia baru, tapi kita kasih kalah terhadap mamon, sia-sia hidup kita. Karena kenapa? Pengorbanan dia di kayu salib tidak ada satupun yang dapat menggantikannya dia. Tuhan Yesus begitu besar atas kehidupan kita sehingga kita diubahkan. Makanya tadi pertama kali saya bagikan kepada kita, Tuhan mengajarkan saya ketika kita melayani, jangan pakai hatimu. Karena kau akan gampang sekali kecewa. Kenapa saya demikian ngomong seperti itu? Karena di dalam setiap kehidupan kita, hari-hari semakin jahat, iblis semakin giat untuk menjatuhkan kita. Makanya di ayat 26 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena hari-hari ini dia pengen sekali menjatuhkan. Dengan banyak hal yang terjadi. Melalui apa? Melalui kebutuhanmu. Padahal kamu nggak sangat-sangat butuh, tapi dia melalui kebutuhanmu engkau disiksa habis-habisan. Kalau mungkin dulu saya bilang begini,
Kalau dulu saya bekerja itu pasti harus dapatnya namanya royalti atau kita mendapatkan gaji atau kita dapat salary. Ternyata ketika saya belajar menjadi hamba Tuhan, Tuhan mengajarkan sama saya begini. Ingat nggak? Apapun yang kau kerjakan, jangan kau lihat langsungnya, tetapi apa yang akan kuberi kepadamu. Mungkin kalau kita orang bekerja, orang profesional, kita bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31, bulan depannya kita dapat gaji. Apapun yang kamu kerjakan, maupun itu baik atau tidak, maupun itu hit target atau tidak, kau masih mendapatkannya. Tetapi ketika kau jadi hamba Tuhan, Tuhan ajarkan sama saya begini. Kau harus bekerja lebih giat lagi untuk mencari Dia. Kalau kau malas-malasan, kau nggak akan dapat apa-apa. Karena di dalam Amsal sudah dikatakan orang yang cuma tidur nggak akan makan. Makanya kau bangun, giatlah kau bekerja, maka kau akan dapat makan. Maka Tuhan mengajarkan saya begitu keras, begitu dengan kuatnya Dia mengajarkan saya supaya apa? Supaya saya mengerti akan satu. Ternyata benar ya Tuhan. Kadang-kadang gini, ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, saya melihat ternyata ini yang dialami ya. Saya bilang sama Tuhan, apa yang saya harus perbuat sama mereka? Supaya mereka nggak sakit hati, nggak kecewa, nggak pokoknya semua penyakit hati. Saya bilang, akhirnya Tuhan mengajarkan saya begini, ajarkan mereka, jangan hati mereka taruh kepada pelayanan, karena mereka akan kecewa. Jangan taruh hatinya di dalam pekerjaannya, maka dia pasti akan kecewa. Karena kenapa? Engkau mungkin taruh hatimu, kau bilang kau kuat dalam hatimu. Kami saya bilang katakan, setan lebih kuat untuk menghancurkan hatimu. Makanya Tuhan selalu bicara kepada kita. Yang bisa mengubah manusia itu hanya Tuhan. Kau mau ngomong hati ke hati itu nggak akan tembus. Cuman iya doang sepekan. Paling lama 2 minggu. Sisanya berubah lagi. Tapi ketika Ia yang mengubahkan dirimu dan diriku, itu akan berkepanjangan. Saya dari orang yang brengsek, saya dari orang yang tidak tahu aturan, saya tidak jadi orang yang ngomong apa adanya gitu. Tapi Tuhan mau ubahkan saya begitu dengan keras. Karena apa? Saya memasuki dalam manusia baru. Kalau saya masih sama kayak manusia lama saya bilang sama Tuhan, tegur saya dan siksa saya sampai saya melewati proses ini dan menjadi manusia baru. Kalau kita tetap sama dengan manusia lama kita, apa yang kita mau bagikan kepada orang-orang yang lain sana? Yang masih berjuang untuk menemukan kasih sukacita mereka, damai sejahtera mereka. Meskipun mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Karena kenapa? Masih salah dalam melangkah. Makanya saya mau katakan bagi kita semua, mari, kalau engkau saat-saat ini dipanggil untuk Tuhan, untuk melayani Dia, pakai kasih Tuhan atas hidupmu untuk berbagi kepada mereka. Ingat, bukan hatimu. Hatimu kasih sama Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Saya mau katakan seperti ini. Ketika kita menggunakan kasih, ada satu lagu yang begitu kuat. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan begitu banyak hal. Sampai ajarilah kami. Gitu. Karena saya suaranya kurang bagus, saya nggak akan bernyanyi. Gitu. Tetapi itu yang mengajarkan kita. Saya kemarin ikut di dalam doa pengerja di dalam Zoom juga bersama Pastor Niko. Pastor Niko mengajarkan kita semua untuk para hamba Tuhan untuk bekerja lebih banyak. Bekerja dengan cara yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kita sedang masuk di dalam penuaian jiwa yang besar. Bukan dengan model yang lama. Bukan cara penginjilan kita yang lama, tetapi dengan cara model yang baru. Saya bilang sama Tuhan, bagaimana itu cara model yang baru? Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Mungkin saya nggak tulis di dalam PowerPoint saya, tapi saya mau bacakan buat kita semua, gitu ya. Di kisah para rasul 11 ayat 9 berkata demikian seperti ini.
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu di Keseparan 10 ayat 15. Langsung dikatakan, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu di Keseparan 11 ayat 9. Terkadang makanya Pak Niko mengingatkan kita kembali kemarin pada dalam doa pengerjanya, dia bilang, mungkin kata dunia buat gereja di dalam tempat prostitusi itu tidak halal. Itu tidak halal. Itu haram. Karena menginjak kaki aja itu tidak benar. Tetapi kalau Tuhan sudah menyuruh untuk buka di sana, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Dan ada penuaian jiwa dari sana. Karena kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu jabatannya, apapun itu sukunya, dari manapun dia berasal. Karena kita harus mengasihi mereka, karena mereka sesama kita. Kalau di dalam Matius 22 ayat 37 berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, saya bilang tadi, katakan, ternyata saat ini Pastor Niko mengingatkan kita kembali, jangan engkau membuat perbedaan terhadap manusia, apapun itu agamanya. Karena kasih itu menembus segala aspek dalam kehidupan kita. Kayak dia dibilang tadi, kalau kau pakai hati, kau akan nimbang-nimbang ini benar atau salah, ini salah atau benar. Tetapi ketika kita memakai kasih daripada Tuhan Yesus, maka pengampunan itu akan ikut dalam kehidupan kita. Karena kenapa demikian? Karena ketika kasih itu mengajarkan kita untuk mengampuni. Saya dulu pertama kali berani untuk mengatakan minta maaf kepada orang tua saya bilang, hatimu terluka enggak? Saya bilang enggak. Hatimu kecewa enggak? Tapi kenapa kamu nggak mau memaafkan? Mau ngapain? Kayaknya biasa aja, sama aja. Karena kenapa kamu? Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepada saya melalui kasih-Nya, yang memeluk saya, yang menggendong saya, yang memegang tangan saya, dia bilang katakan ini, hai anakku, kalau kamu ikut aku, lakukanlah apa yang telah aku lakukan. Yaitu apa? Aku memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ Tuhan mengajarkan saya untuk saya memaafkan orang tua saya. Dengan besar hati, dengan butuhnya effort yang besar, saya bilang, maaf Pak, saya minta maaf. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya cium kaki kedua mereka. Meskipun hati ini tidak bisa menahannya, hati ini tidak bisa menerimanya, tetapi karena kasih Tuhan tadi yang membuat saya bisa untuk melakukan. Makanya kasih dan pengampunan, bukan hati dan pengampunan, tapi kasih dan pengampunan. Tuhan mengajarkan kita. Ketika saya belajar hal begini, saya bilang ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika tadi pagi saya ada pelayanan di Lubuk Agam, saya mengatakan kepada mereka semua, kalau kita kecewa dengan perkataan hamba Tuhan, kalau kita kecewa terhadap perkataan sesama pelayan Tuhan, betapa bodohnya kita. Karena kenapa? Tuhan Yesus memberikan damai kepada kita, sukacitanya sama kita melalui sebuah pengorbanan yang besar. Dia mati di kayu salib, tapi kita hilangkan dengan cuma perkataan dari manusia. Dari seorang hamba Tuhan, dari pelayan Tuhan, atau dari jemaat, itu menghilangkan damai sejahtera. Betapa bodohnya kita. Saya mau katakan seperti ini. Kalau sekarang ini kita sakit hati cuma karena perkataan manusia, saya mau katakan, kita nggak akan bisa menjadi orang pemenang. Karena kenapa? Di dalam Alkitab sudah dikatakan hari-hari ini semakin jahat. Kalau kita tidak bisa melewati hari ini dengan menang, bukan jadi pemenang, bagaimana kita bisa melewati hari esok? Karena semakin hari kita akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor.
Nah, kalau engkau diangkat menjadi pemimpin, semakin hari perkara besar itu akan terjadi. Bagaimana kau bisa melewatinya kalau kau masih sakit hati dengan perkataan yang sekecil seperti itu? Nggak akan bisa. Pelayananmu seperti itu saja. Maka Tuhan mau mengajarkan kepada saya. Meskipun saya bilang, Tuhan kenapa dalam pelayanan begini, punya pemimpin begini, begitu, begini. Tapi Tuhan cuma ingatkan sama saya, doakan, sebut namanya di dalam doa. Karena hanya aku yang bisa mengubah dia, bukan kamu. Maka di sini, di saat teduhmu kau sebut namanya. Kalau ada satu lagu di doa ibu pun, ya kan, namaku disebut, saya yakin gini, kita semua menjadi orang yang berubah karena di dalam doa orang tua kita namanya disebut oleh Tuhan, disebut oleh orang tua kita di hadapan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan saat ini. Jadi kita orang-orang yang berbeda. Saya percaya mungkin waktu itu ketika saya melakukan kejahatan, orang tua saya berdoa, meskipun kita nggak pernah tahu, karena kalau kau berdoa hanya Tuhan yang tahu dengan orang tuamu. Kita nggak pernah tahu, tapi yang kita lihat cuma perbuatan mereka kepada kita. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang ia lakukan terhadap kita melalui doa, sehingga kita dapat diubahkan. Makanya saya tidak pernah, makanya ketika saya mengampuni, ternyata Tuhan bukakan itu. Dan saya baru sadar ternyata kasih itu yang membuat saya semakin hari semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Bukan hati. Karena hati saya Tuhan yang sudah pegang, makanya tidak ada di dunia ini yang bisa mematahkan semangat saya, yang tidak bisa mengecewakan saya. Karena kenapa? Saya sudah berikan hati saya kepada Tuhan. Sungguh sayangnya ketika saya kecewa, saya tidak mau melukai hati Tuhan. Saya tidak mau, meskipun saya bilang tadi, saya belajar dengan banyak hal. Mau ditipu bagaimanapun rupa, saya bilang, Tuhan, aku percaya apa yang ada di dunia ini bukan milikku. Karena ini adalah semua pemberian daripadamu. Apa yang kau mau ambil, silakan ambil. Apa yang kau mau beri, silakan beri. Makanya saya bilang, kalau istri saya bilang, oh ini kayak nggak ada gairah hidup. Tapi saya mau katakan kepada dia, saya bilang gini, apa yang ada di dunia ini cuma dititipkan. Kalau Tuhan titipkan saya mobil, saya tinggal pakai. Kalau Tuhan titipkan saya motor, saya tinggal pakai. Kalau Tuhan titipkan saya rumah, saya tinggal nikmat. Kalau saya kehilangan itu semua, saya tidak kecewa. Karena kenapa tadi? Karena engkau bekerja keras, itu semua karena kasih dari Tuhan. Engkau bisa saat ini posisimu, posisi bagus di dalam kantor, itu karena kasih daripada Tuhan. Kalau kita bilang, enggak pastor, enggak Pak Pendeta, itu karena kerja keras saya. Ini karena saya belajar, otak saya pintar. Saya karena minum susu setiap hari, makanya otak saya encet. Tapi kalau kau mengerti, kau akan diajar Tuhan lebih dalam lagi. Saya terkadang tidak pernah masuk akal dalam kehidupan saya. Ternyata ketika saya ikut tes, saya pikir saya orang yang bodoh. Karena saya nggak sekolah, saya kalah sama istilahnya. Status saya kalah, jabatan saya kalah. S1, S2 saya nggak punya. Oke. Ternyata ketika dites, S1, S2 kalah sama saya. Nah itu dia bilang, saya nggak pernah tahu. Tapi Tuhan itu membuat saya berbeda. Yang saya bilang tadi, ternyata bukan karena cuma belajar. Itu sama juga mengajarkan kita seperti ini. Sama saja kita membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Makanya kita cuma tahu di pengetahuan. Ketika kita disuruh bekerja, engkau nggak bisa. Makanya yang S1, S2 kalahnya di situ. Diingatan saya kalah, tetapi ketika saya bekerja, dia kalah. Karena kenapa? Kayak saya cuma memikirkan pertimbangan saja. Habis itu saya berjalan. Saya ketika membaca tentang kisah orang Samaria yang begitu baiknya kepada orang lain, saya bilang, Tuhan, apakah saya bisa? Saya mau katakan begini, di dunia ini sekarang ini,
Dunia sudah memutarbalikkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang jahat. Kenapa demikian? Ketika kita berbuat baik, kita ditipu. Ketika kita mau menolong, ternyata dia pencuri. Kita dijamret segala macam. Ketika kita mau menolong mereka, ternyata dia adalah seorang pembunuh. Dan akhirnya apa? Kita dibunuh. Dan berita itu tersebar. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang takut untuk memberi. Kita menjadi orang yang takut untuk mengasihi orang lain. Saya mau katakan gini. Memang benar. Saya bilang, wah, kalau begitu Tuhan, bagaimana saya harus mengasihi? Bagaimana saya memiliki kasih yang daripada Engkau tadi? Karena untuk melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia itu tidak gampang. Karena kenapa? Butuh effort yang besar. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang begitu menyakitkan. Kenapa demikian? Minggu lalu ketika saya sebelum berkhotbah, ada sebuah telepon mengatasnamakan teman sepelayanan. Dia mau melayani tempat kita, tapi dia tertangkap dengan banyak kisah. Ternyata saya dibohongi di situ. Pagi-pagi ketika saya mau memberitakan firman Tuhan, saya dibohongi. Pas banget kita sedang belajar murah hati. Ternyata di situ kau belajar dulu kan. Sebelum kau naik di atas mimbar. Kau kehilangan uang 500.000, tapi Tuhan ingatkan kepada saya gini. Ingat gak Willy? Uang yang itu kan milik. Kenapa kau kecewa? Kenapa kau marah? Ingat gak? Berkatmu datang dari siapa? Dari aku. Aku melalui kamu untuk memberkati dia. Meskipun dengan cara yang menurut kita dibohongi. Tapi kita tidak pernah tahu caranya Tuhan untuk memberkati dia. Kadang-kadang kita nggak pernah ngerti. Habis dari situ, ketika saya berkhotbah, saya bilang, Tuhan ajarkan saya begini. Ikhlaskan itu, maka kau akan melihat perkara yang besar. Dari situ Tuhan ajarkan saya, Tuhan ganti 3 kali lipat ganda. Saya bilang, kalau saya kecewa dengan hal seperti itu, hilang damai sejahtera saya. Dan akhirnya apa? Saya yakin, ketika saya berkhotbah, semuanya buyar. Karena kau marah di situ. Yang kau bukan menyampaikan isi hati Tuhan, tapi kau menyampaikan isi hatimu dengan kedengkian, dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Tuhan mengajarkan saya begitu banyak hal. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Coba bayangkan. Inilah yang dibilang tadi. Karena kenapa? Pelanggaran yang dulu saya perbuat, itu kalau sudah dibilang, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih-Nya turun atasku sehingga apa? Menutupi banyak sekali dosa. Tuhan aja menutupi dosa saya dengan kasih-Nya. Masa kita sesama manusia kita nggak bisa bilang seperti itu. Tuhan ajarkan saya begitu nyata, begitu keras, supaya engkau melakukan ini, Willy. Aku tahu kau orang yang cuek. Aku tahu kau orang yang tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang aku ajarkan kamu untuk menjadi gembala yang baik. Untuk apa? Untuk mau kau memberikan kasih-Mu itu kepada mereka. Tuhan mengajarkan saya begitu nyata dan begitu keras sehingga saya mau berubah. Saya bilang, Tuhan, saya selalu kalau pagi-pagi selalu berdoa selalu minta. Kadang-kadang saya ribut sama istri saya begini, cuman masalah lagu. Kenapa? Saya sukanya lagu yang girang-girang. Karena kenapa? Karena saya sudah dimerdekakan. Saya nggak mau lagi nyanyi-nyanyi tentang hatiku hancur Tuhan. Nah, aku udah dimenangkan. Aku sudah menjadi orang pemenang. Aku setiap hari mau bersorak-sorak bagimu. Aku mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sampai orang pun bingung ketika kami doa panjang. Saya bawa orang-orang itu biasanya nyanyi lembut-lembut, saya bawa mereka untuk puji-pujian. Sampai gue bilang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Orang bilang, itu lagu untuk peperangan rohani. Saya bilang, ya, itu untuk kita ngomong sama Tuhan bahwa kita hidup berkemenangan. Saya bilang, Tuhan kenapa kalau nyanyi masalah hati, saya mau ngantuk, saya tidur rasanya. Gerah rasanya saya bilang. Tetapi ketika lagu itu bersukacita, kayaknya saya menatap hari ini dengan sukacita.
Dan saya siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar pada hari ini. Karena kita tahu, kita pernah tahu bertemu dengan siapapun. Makanya itu kita harus bersama-sama. Mungkin dasarnya saya adalah orang yang periang, gitu. Jadi saya tidak mau dengan kadang-kadang, saya nggak mau melo-melo. Kalau saya sudah jatuh, apalagi di bawah saya bilang gitu. Kalau saya masih pelayan Tuhan, itu mungkin beda, gitu ya. Kalau dulu mungkin saya kalau masih jadi pelayan di BCP gitu kan, yang pusing Pastor Robert sama Pastor Gerson, saya emang biasa-biasa aja. Gitu, saya nggak pusing. Mana ada tuh pusing masalah bayar tahunan, bulanan gereja, nggak ada. Bayar PK, gaji full timer, nggak ada itu pusing. Sekarang baru nyadar pusing. Nah, makanya dia bilang, hidup ini aja sudah membuat kita begitu. Maka saya bilang, saya nggak mau hati saya diubahkan cuma karena keadaan. Dengan masalah. Kita selalu ingat Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita melihat Tuhan lebih dahulu. Ketimbang kita melihat masalah. Mama bagi-bagikan kepada kita. Mungkin sebentar lagi kita akan selesai. Saya bilang, di Kolose 2 ayat 13-5 berkata seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita yang kita bahas tadi. Habis itu dia bilang katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas dia. Saya mau bagikan kepada kita semua di ayat yang 14. Kenapa dia bilang kayak gini? Tuhan ajarkan saya seperti ini. Ini menurut saya ini gila. Ini nggak masuk akal buat saya. Jujur saya nggak buat masuk akal. Di satu sisi saya butuh uang untuk bayar kontak gereja. Di satu sisi saya butuh uang untuk apa? Untuk proses kelahiran anak saya. Di satu sisi saya butuh uang untuk apa? Untuk kasih vitamin buat anak saya. Bahkan untuk makan anak-anak saya, istri dan anak saya. Tetapi Tuhan mengajarkan saya dengan menghapuskan surat hutang. Ini ketika saya membaca surat ini, ketika Tuhan mengajarkan saya ini. Ingat nggak Willy? Ketika engkau memberikan pinjaman dan kau bilang itu hutang, dan ketika orang itu susah ditagih, hatimu di mana? Dan engkau akan kecewa dengan dia. Karena kenapa? Dia tidak bayar hutang. Ini gila. Lagi saya bilang, Tuhan, yang bener lah. Dia kan hutang sama saya lumayan, Tuhan. Ada 20-an juta. Masa dia disuruh lunas? Itu tinggal satu-satunya hartaku, Tuhan, yang ada di dunia ini. Yang aku bekas kerja di Filipina pada waktu itu. Saya pikir itu buat tabungan, ternyata tidak. Sampai saat ini nggak dibayar. Saya nggak usah sebut namanya, tapi Tuhan mengajarkan saya. Kau bilang sama dia, hutang yang ada padamu, engkau lunas. Kau bilang lunas. Supaya apa? Supaya pemikiranmu nggak kesana. Ketika saya ngomong sama istri saya bilang apa? Kamu gila. Kamu gila. Kita nggak tahu caranya bagaimana untuk mendapatkan uang seperti itu. Sekarang kau bilang untuk lunaskan utang itu. Engkau tahu bulananmu, engkau tahu harianmu tidak cukup, tapi kau bilang kau suruh lunasin. Aku bilang, sayang, aku bilang, ini bukan mau aku, tapi ini maunya Tuhan. Akhirnya kami satu hari berantem, satu hari diam-diaman, karena itu tidak masuk akal bagi dia. Begitu juga itu dengan aku, itu tidak masuk akal. Tapi Tuhan mengajarkan saya seperti itu. Daripada engkau kecewa dengan orang ini, bagus kau bilang lunas supaya engkau tidak berurusan lagi sama dia. Dan engkau belajar dari peristiwa ini. Jangan kau mengutangi orang, lebih baik engkau memberi dengan apa yang kau punya. Supaya apa? Supaya hatimu tidak berada di orang itu. Atau hatimu tidak berada di dalam uang itu. Karena uang itu
bisa menghilangkan damai sejahtera dan sukacita yang aku berikan. Saya nggak habis pikir, dan saya tidak tahu bagaimana mengatakan. Mungkin menurut Bapak Ibu teman-teman semua, wow, yes, tidak mungkin, tapi itu yang terjadi. Sebelum tadi kita masuk di dalam sharing, ada teman saya telepon, orang di Filipina juga. Namanya Philip Cho, mungkin di hari dia ini nggak ada masuk. Dia bilang, lu gila katanya. Masa iya lu bilang lunas? Lu kejarlah. Tuhan mengajarkan saya untuk bilang apa? Untuk menghapuskan surat hutang. Kan saya bilang, saya nggak tahu. Tapi cuma Tuhan bilang sama saya begini. Dulu kau pernikahan, dulu kau mau menikah, kau menabur untuk pernikahanmu. Dan aku memberkati pernikahanmu. Itu Tuhan janjikan sama saya. Dan akhirnya apa? Pernikahan saya diberkati. Dan sekarang ketika saya sedang menantikan anak saya, Tuhan bilang apa? Engkau menabur anak kau menabur untuk anakmu. Maka aku janjikan kepadamu, anakmu tidak akan pernah minta roti. Dan masa depan anakmu ada dalam peganganmu. Ada situ. Wah. Gue bilang, oke Tuhan, gak masalah. Karena Tuhan mengajarkan saya seperti awal tadi. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya titipan. Ya mungkin Tuhan mau memberkati dia melalui peristiwa tersebut. Dan mengajarkan saya untuk jangan mengutangi lagi. Memberilah dengan apa yang kau bisa beri. Saya nggak akan berpanjang nggak akan berpanjang lebar. Di Kolose 2 ayat 3, di sini kita belajar tentang yang kemarin namanya murah hati. Yang pertama mengatakan hal yang benar, melakukan hal yang benar, memiliki sikap hati yang benar, baik hati dan suka menolong. Inilah namanya murah hati. Dan yang terakhir, saya nggak akan lama-lama. Yohanes 17 ayat 17 berkata gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes mengajarkan kita untuk menguduskan mereka melalui apa? Firman-Nya Tuhan. Mari kita mau bersama-sama. Biarkanlah firman Tuhan menjadi kebenaran atas kehidupan kita. Yang memerdekakan kita. Saya bilang, Tuhan ternyata memang benar. Firman-Mu itu yang mengubah dalam kehidupan. Sehingga aku menjadi seperti ini. Kadang ketika saya melihat diri saya sendiri, saya nggak percaya ini Billy atau bukan. Saya sendiri yang punya diri saya sendiri, saya menganggap ini kayaknya bukan saya. Karena saya tahu dulu siapa saya. Saya orangnya perhitungan, saya orangnya pasti main hitung-hitungan yang kuat. Hal seperti kayaknya tidak mungkin buat saya. Ternyata saya bilang, ternyata ini yang Tuhan ajarkan. Karena kenapa? Dia bilang, Willy, kamu bukan manusia lama lagi, tapi kau sudah masuk dalam manusia baru. Tanah perjanjian yang telah kuberikan kepadamu, mari kita sama-sama diami dengan manusia baru. Jangan manusia lamamu. Supaya apa? Supaya kau bisa menikmati tanah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Janji-janji Tuhan atas kehidupanmu akan nyata bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita semua. Saya mau tutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau engkau semua bisa membuka dalam video, mari kita buka. Kalau tidak masalah. Yang penting kau taruh hatimu, kau pegang hatimu, dan kau buka. Oh syakaralabaya syendaralabaya ralabaya. Oh ralabaya syendaralabaya ralabaya ralabaya.